Oke, next teks ya. Ini yang menarik, Bib. Jadi zaman Habib dulu ternyata sudah ada teknologi yang maju ya. Model kayak apa namanya, kayak kirim email lah, ataupun menggunakan cloud ya. Jadi redaksinya begini. Pantas saja kalau memang Muhyiddin itu taklid buta, karena dapat berkah dan dapat kesucian daripada habaib. Teks yang berikutnya adalah, jangan-jangan antum ketawa udah tahu, Beb, apa saya mau ngomong, Beb. Iya kan? Oke. Kita buka halaman 520. Ya, halaman 525. Kotoran Habib itu bisa dikirim ke perutnya Muhyiddinnya. Allahu Akbar, ya Allah. Oke, saya baca dulu ya, Bib ya. Habib Abu Bakar Al-Atos Al-Habsyi di dalam kitab Tadhkirun Nas fi Masmu Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos ya. Saya mau ketawa nih, kok bisa gitu loh. Oke, saya baca nih. Dan beliau, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos berkata, telah sampai kepada kami bahwa Sayyid Habib Hatim Al-Ahdal sangat menjaga kehadirannya dalam majelis bersama saudara-saudara karena Allah. Dan berat baginya untuk berpisah dari mereka. Ia, Habib Hatim Al-Ahdal, memiliki seorang pelayan. Babu ya, jongos lah ya. Hamba sahaya yang diperintahkan untuk duduk di pintu. Jadi disuruh duduk di pintu tuh. Habibnya ada di sini, dia suruh duduk di pintu tuh. Nah, ya, maka apabila apabila salah satu dari saudara-saudaranya ingin buang hajat atau membuang air besar, ampun, buang tai ya gitu ya. Ya, tai. Maka ia cukup melihat kepada pelayan itu, sudah melihatnya tuh di pintu yang di depan sana, sudah dia duduk kan. Lalu hajat air besarnya, empuknya lah ya, tersebut pindah kepadanya gitu loh. Kok bisa gitu loh. Nah, itu Akbar. Transfer Thai ya. Transfer Thai. Jadi teknologi udah maju. Bisa transfer Thai ke sana gitu ya. Maka pelayan itu pergi ke tempat buang hajat dan menggantikannya. Kan udah ada di perut tuh, Bib. Berarti dimuntahin lagi dong, Bib ya. Ampun. Ya. Luar biasa kalau Azim. Aduh. Terusin, Bib. Saya nggak sanggup bertanya, Bib. Terusin, Bib. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh dengan membaca salah satu poin khurafat ya di halaman 525. Ya, di mana Habib itu mampu untuk mentransfer Thai manusia dari satu perut ke perut yang lain. Nah, artinya tentu mereka memiliki sebuah teknologi yang maju, dan ini sudah ratusan tahun sebelumnya. Ya, jadi kita patut apresiasi lah dengan teknologi yang dimiliki oleh Habib. Dan ini tentu luar biasa, sebuah keistimewaan yang patut diacungi jempol ya. Nah, artinya kalau di masa sekarang itu kita bisa mentransfer uang, ya kan? Bisa mentransfer uang, di mana posisi saya itu ada di Serang, di Cinangka, kemudian saya mentransferkan uang ke Habibana Charlie misalkan, atau ke Habibana Rogi yang ada di Inggris begitu ya. Itu ternyata sudah pernah ada contohnya gitu. Pernah ada contohnya di mana Habib itu karena saking majunya teknologi yang dimiliki oleh Habib, jadi jangankan hanya sekedar uang.
sekedar nominal, sekedar rupiah. Bahkan ini sampai tai manusia sekalipun itu bisa ditransfer ke perut orang lain. Nah, tentu ini kita sangat apresiasi deh. Artinya berapa 100 atau mungkin 200 tahun dari sekarang, nah itu sudah ada teknologi yang maju yang dimiliki oleh Habib. Itu kita patut apresiasi deh. Nah, hanya kan dari kalangan gibinya atau dari kalangan Habib. Nah, itu tidak menyadari hal itu, Be. Nah, sehingga kalau memang seseorang itu mampu untuk mentransfer dari satu orang ke orang lain. Nah, tentu untuk merubah DNA harusnya bisa juga, Be. Kan mereka memiliki siwag bazoka. Kemudian memiliki magam atau guguran dari Umar Mohzar yang mampu untuk memberikan apapun atau mengabulkan apapun keinginan yang dimiliki oleh orang-orang yang berziarah kepadanya. Nah, sehingga otomatis ketika memiliki siwak bazoka dari 500 tahun yang lalu atau mungkin 600 tahun yang lalu, nah tentu sekarang sudah tidak ada lagi, Beb. Perang di Hadramut itu nggak mungkin ada. Kenapa? Ya karena cukup dengan satu siwag bazoka saja itu mampu untuk meluluh lantakan 6 kapal perang Turki Ottoman. Tuh, zaman dulu, Beb. 6 buah kapal perang Turki Ottoman bisa dihancurkan oleh hanya satu siwak bazokanya Habib Al-Wali Al-Qutub Abu Bakar Al-Adani. Maka untuk mengusir atau menyelesaikan polemik perang yang ada di Hadramut itu ya harusnya sudah selesai. Dan juga mengenai DNA, karena di mana-mana itu para netizen sangat kritis kan, Beb, ya. Dan dengan melihat bagaimana garamah yang dimiliki oleh Umar Mohzar yang mampu memberikan apapun kepada orang-orang yang menziarahinya, harusnya mereka datang itu ke Umar Mohzar untuk merubah DNA mereka yang berhaplogrup G menjadi J1 dengan supply FGC 10500 yang merupakan penanda genetik dari zuriyah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Harusnya seperti itu, Beb. Harusnya gitu ya. Sehingga ini kita tentu harus mengapresiasi, Beb. Jadi antum ini subhanallah bisa menyimpulkan sebuah teknologi modern ya semenjak 200 tahun yang lalu ini luar biasa tentunya, Beb. Mangga dilanjut, Beb. Iya, ini ada yang menyampaikan juga istilahnya dari teman-teman yang nonton nih, Bib, dari Bib Suwong nih. Itu nama istilah teknologinya transilit, Bib. Namanya. Astagfirullah. Nah, jadi redaksi ini ya. Charlie, redaksi ini akan saya rubah mungkin cetakan kedua karena memang untuk cetakan pertama itu sudah tersisa 150 eksemplar doang, deh. Jadi akan saya rubah, dikirim menjadi ditransfer gitu ya. Dikirim menjadi ditransfer. Siap, Beb. Terima kasih, Beb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, silakan Beb Rocky lah, nanggepin lah. Saya nggak kuat nih ketawa ini. Silakan Beb Rocky. Luar biasa, kami langsung loncatnya ke yang seperti ini. Masya Allah. Saya ingat kau mau bilang apa ya, tetapi saya mencoba begini. Saya jadi ingat apa yang kita lakukan ini sebetulnya ada di dalam istilah yang kalau tidak salah ini entah Mahatma Gandhi, entah siapa itu pejuang dari Afrika Selatan, pejuang anti apartheid yang dipenjara dulu tuh. Masya Allah. Kutipannya sering saya kutip, saya lupa. Nelson Mandela, ya. Jadi entah Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela itu pernah bilang, ketimbang kita
mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin, gitu ya. Itu ungkapan filosofis. Nah, yang kita lakukan itu, kita menyalakan lilin, tapi kita mentertawai kegelapan. Aduh. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini justru adalah bagaimana cara generasi saat ini, generasi kita, milenial, saya yakin kita masih milenial, kemudian generasi setelah kita, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, dan seterusnya, itu mengekspresikan pengetahuannya dan juga melakukan semacam resistensi perlawanan itu dengan cara itu. Jadi tidak hanya menyalakan lilin, tetapi juga untuk tidak mengatakan mengutuk, kita mentertawakan kegelapan. Nah, ini yang kita maksud kegelapan adalah diantaranya kurafat, kotoran Habib bisa ditransfer ke perut pemimpinnya. Artinya, Cuma dengan ini jelas ya. Secara sains, secara ilmu apapun itu jelas keliru, jelas sesat gitu kan. Nah, yang mau saya bilang sebetulnya begini, apakah di dalam epistemologi Kibin itu tidak bisa membedakan mana mitos, mana legenda, mana sejarah? Saya tanya kepada mantan Kibin. Ada nggak? Ya, karena dasarnya begini ya, Habibah Narogi, dasarnya itu adalah husnuzon. Jadi tokoh-tokoh yang mereka angkat itu adalah para aulia. Sehingga karena para tokoh-tokoh itu adalah aulia, apalagi agetop, wali-wali butuh, jadi tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada mereka untuk berpikir. Oleh karenanya beberapa waktu lalu ya, saya tadi meng-cut sebuah video dari salah satu video saya ketika saat live, saya menceritakan bagaimana salah satu sahabat saya itu satu angkatan dengan saya, kemudian setelah dia itu pulang ke Nusantara, ke Indonesia, dia ini menjadi salah seorang dosen di universitas di Jawa Tengah, yang dia mempertanyakan gitu, motif saya apa? Kemudian saya paparkan dengan sedemikian rupa argumentasinya, data sejarahnya, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya dia memiliki sebuah kesimpulan bahwa saya objektif, saya berada di tengah dan tidak akan mengatakan ini mereka adalah zuriyah Nabi asli atau tidak. Padahal secara faktanya itu sudah bisa dibuktikan ya, bagaimana kesejarahan mereka itu zero, kemudian bagaimana DNA mereka itu tidak tidak terkonfirmasi sebagai zuriyah Nabi Muhammad, sebagai Bani Hashim, sebagai Bani Muttalib, ditambah lagi dengan manuskrip ya, filologi itu juga tidak punya, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya itu dia memiliki sebuah kesimpulan bahwa ya saya tidak akan ikut-ikutan gitu, dan tidak akan menyuarakannya secara terang-terangan seperti yang saya lakukan. Kemudian sehingga pada akhirnya gimana dengan khurafat? Nah, kalau pandangan dari teman saya itu, ya itu memang khurafat gitu. Itu memang khurafat dan itu dobol gitu. Nah, artinya untuk beberapa kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang satu angkatan dengan saya atau yang satu liting dengan saya, itu terkadang masih punya kewarasan, masih punya kesadaran, masih kritis terhadap bagaimana fenomena yang terjadi saat ini. Nah, tetapi ini mengenai mental, mengenai mentalnya gitu. Ya, dan tentu di sisi lain ada pertimbangannya ya. Pertimbangannya adalah ya kaitannya dengan guru murid, sanad keilmuan, kemudian kaitannya dengan profesi yang dia ada di dalamnya. Nah, dan juga pertimbangan yang lain ya, yang kaitannya dengan relasi dan seterusnya. Nah, sehingga hal ini tidak akan sama seperti yang dilakukan oleh saya ataupun Habibah Narogi ataupun Habibana Charlie begitu, Be. Nah, lanjut, Be. Ya, oke, Beb, ini lanjut, Beb, Rocky. Yaitu ini penting juga untuk ngulik masa lalu, pengalaman
kemudian ibrah-ibrah dari Habib Aziz ini kan penting. Bahwa ya memang karena faktanya mereka diwajibkan untuk husnuzon, untuk taklid buta, sehingga betul-betul sedemikian rupa nalar kritis itu dibuat tumpul gitu. Hanya saja alhamdulillah masih ada orang-orang seperti Habib Aziz dan teman-temannya yang masih menjaga akal sehat. Ini saya mau sedikit sharing pengalaman. Seandainya itu terjadi ke saya, nampaknya kalau saya sudah berontak sedari dulu. Saya itu Habib Aziz, Habib Charlie, sejak sanawiyah aliyah, saya itu terkenal rebel, tukang melawan ke guru. Tukang melawan ke guru. Jangankan sudah ke sifatnya khurafat begitu ya. Saya pernah waktu sanawiyah berdebat dengan guru perkara pegang Al-Quran tetapi belum nggak punya wudhu lah. Pegang Al-Quran nggak punya wudhu. Guru saya ya mungkin dari mazhab berbeda. Saya memprotes kenapa Anda membolehkan pegang Al-Quran padahal belum punya wudhu. Waktu itu saya posisinya lagi mondok di abah saya. Jadi saya itu mondok selalu pesantren yang nggak ada sekolahnya. Jadi sekolahnya keluar. Nah, saya debat sama guru itu kan bahwa ya katanya begini. Saya bawa dalil la ya masuhui lau Harun, dan itu dimaknai mutoh Harun di situ adalah berwudu gitu kan. Kalau dia junub ya harus mandi besar. Kemudian ketika aliyah juga saya berantem dengan guru ya di sekolah waktu itu pelajaran akidah filsafat. Waktu itu saya gara-gara kritis bertanya mengapa di dalam ayat Al-Quran itu kalimat hayawan, jadi kalau nggak salah ayatnya itu yang menyinggung kehidupan dunia itu adalah permainan, labun ya, walahun, kemudian wal akhirah, kemudian gimana ayatnya itu al hayawan gitu. Saya nanya, Pak Guru, kenapa ini kalimatnya hayawan, tetapi dimaknainya itu adalah kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Padahal di dalam tulisan lain, misalnya dalam kitab kuning, hayawan itu maknanya adalah hewan, binatang. Si guru itu alih-alih menjelaskan bahwa ini adalah bentuk istiqoq, makna tabligh, makna dan seterusnya menggunakan ilmu-ilmu alat, dia malah marah. Akhirnya saya diusir dari kelas, Pak. Allah. Saya diusir dari kelas, saya nggak bolehin masuk kelasnya ya. Saya malah senang. Akhirnya saya ke kantin tempat ngerokok aja saya di situ. Padahal dilarang kan di sekolah merokok. Artinya sebetulnya saya sih berharap kibin-kibin yang berjiwa rebel itu semakin banyak. Begitu ya Gus ya? Ya, karena justru dengan cara itulah nalar kritisnya bisa dijaga, dan sebetulnya fitrah manusia itu adalah menggunakan akal pikirannya. Jadi inilah yang sebetulnya harus kita upayakan ke generasi kita, ke generasi bawah kita, bahwa pemberontakan itu adalah satu hal yang biasa di dalam pemikiran. Bukan memberontak terhadap pemerintahan yang sah, bukan pemberontakan apapun yang sifatnya destruktif, tetapi pemberontakan pemikiran. Ghazul fikr, perang pemikiran, itu adalah hal yang normal. Yang justru dengan cara itu, peradaban manusia itu lestari, berkelanjutan. Tetapi kalau peradaban manusia dibangun atas taklid buta, apalagi berasal dari para ba'alui dengan kitab-kitabnya yang khurafat ini, ya lihat aja itu negara Yaman lah. Apa Indonesia mau seperti apa? Nah, gitu. Oh, jangan deh. Oke, baik. Ini sudah 1,5 jam, Beb. Mungkin ada tambahan materi, Beb. Kok saya sekarang posisinya agak kebelet ini ke belakang ini. Kira-kira kita bahas yang terakhir tadi. Oke. Saya rasa cukup. Mungkin Habib Cukup, Robi ya? ingin menyampaikan sesuatu, pesan mungkin untuk teman-teman. Closing statement-nya adalah, sahabat-sahabat viewers semuanya, ayo kita tetap semangat. Ini tonton channelnya Gus Aziz, Papa Jara Entertainment. Saya mungkin meskipun entertainment, ya itu tadi bagian entertainment-nya tadi ya, khurafat yang transfer Iya, betul. message.
Tapi anyway, itu mari kita tonton karena saya yakin kalau pakai dialeknya Yaman bahwa Habibana Aziz, Habibana Charlie, saya pribadi niat ingsunnya di sini adalah mengedukasi. Ya. Kita istilahkan gerakan kita ini sebagai menyalakan lilin sambil menertawakan kegelapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.